Halo, di video kali ini saya akan share ke kalian cara install dan review custom ROM Corvus di Redmi Note 9 Pro. Oke, langsung aja. Untuk tampilannya ini masih sama aja ya dengan custom ROM base AOSP lainnya. Di sini nggak ada perbedaan sih. Mulai dari home screen, minus one screen, app drawer, dan juga quick actionnya. Corvus ini udah ada FPS info dan juga CPU infonya. Terus di sini udah ada fitur Dolby Smart audionya juga. Terus udah ada fitur screen recorder yang udah support perekaman audio internal dan mikrofon sekaligus. Di bagian settingnya ini juga masih sama aja ya, dan seperti biasa untuk custom ROM Corvus udah ada kustomisasi bawaannya juga. Namanya itu Raven Slayer. Raven Slayer ini sepintas terlihat mirip dengan kustomisasi bawaan Nusantara Project. Di sini ada kustomisasi untuk sistem, lock screen, status bar, dan hardware. Tapi kalau dibandingkan dengan kustomisasi bawaan Nusantara Project, kustomisasi bawaan dari Corvus ini lebih minim settingan. Lanjut, di sini ada Raven Themes juga. Dari sini kalian bisa setting untuk font. Pilihan fontnya udah lumayan banyak. Terus ada settingan untuk icon shape juga, sistem theme, dan lain-lain. Di sini udah ada fitur Xiaomi Parts-nya juga, dan di sini ada fitur-fitur seperti Mi Sound, Touch Boost, Smart Charging, Color Calibration, dan lainnya. Di bagian bawah ini udah ada fitur fast charge-nya juga yang support sampai 900 mAh. Untuk penyimpanannya, Corvus ini ngambil sekitar 17 GB untuk sistemnya. Untuk versinya sendiri, Corvus ROM ini versi 14.5 atau muted. Base Android-nya udah di Android 11, security patch 5 Februari, dan untuk kernel bawaannya pakai Aetherios dengan status Linux permissive. Untuk kameranya, Corvus ini pakai kamera bawaan AOSP dengan fitur yang apa adanya. Lanjut untuk skor Antutunya, Corvus 14.5 di Redmi Note 9 Pro ini dapat skor 279 ribuan. Terus untuk Geekbench, CPU-nya dapat skor 558 untuk single core dan skor 1492 untuk multicore. Sedangkan untuk GPU-nya, OpenCL dapat skor 1224 dan Vulkan dapat skor 1118. Seperti biasa, kita lanjut tes untuk CPU throttling-nya juga. Di sini kita bakal tes sekitar 5 menitan. Setelah tes selama 5 menitan, overtime grab-nya stabil di kisaran 85% sampai 95%. Dan untuk performance-nya ada di kisaran 144.000 sampai 152.000-an jips. Oke, kita lanjut ke game testnya. Untuk game testnya, di sini saya cuma coba main Genshin Impact aja ya. Harusnya sih ini udah bisa jadi acuan buat game-game lain nantinya. Sekalian kita cek dulu untuk suhu dan sisa baterainya. Untuk suhu baterainya ada di 37,8 derajat, suhu CPU 36,6 derajat, dan baterainya 78%. Untuk tesnya kita coba main aman aja. Kita coba setting ke medium 60 fps. Di sini kita bakalan coba 8 menitan ya.
Di settingan medium ini udah smooth. Untuk FPS-nya stabil di kisaran 26 FPS sampai 34 FPS. Tapi kadang masih sesekali ngedrop sih di kisaran 16 FPS sampai 23 FPS. Harusnya ini bisa lebih stabil lagi sih kalau main di medium 30 FPS atau low 60 FPS. Setelah tes sekitar 8 menitan, suhu baterainya ada di 43,1 derajat, suhu CPU 39,7 derajat, dan sisa baterainya 74%. Jadi baterainya berkurang sekitar 4% aja. Secara overall sih, Corvus 14.5 ini udah recommended banget buat Redmi Note 9 Pro. Buat daily use atau penggunaan ringan udah cocok banget lah. Kustomisasinya juga simple, UI-nya smooth, baterainya hemat, dan minim bug. Setelah tes ROM ini selama 3 harian, saya sih belum nemuin bug untuk penggunaan saya sehari-hari. Kalau kalian mau yang simple dan gak terlalu banyak kustomisasi, saya lebih saranin pakai Corvus ini sih. Tapi kalau kalian mau yang full kustomisasi dan udah include MIUI kamera, kalian mending pakai Nusantara Project. Untuk performa game sih udah bagus, main Genshin Impact udah smooth, ya hampir sama lah dengan Nusantara Project. Tapi Nusantara Project sedikit lebih unggul. Kalau masalah lebih bagus yang mana, ya balik lagi ke penggunaan kalian masing-masing. Kita lanjut ke cara installnya. Di sini saya installnya dari MIUI. Dan untuk MIUI yang saya pakai ini ada di versi 12.0.3 Indo. Tapi kalian juga bisa install dari versi MIUI yang lainnya. Untuk file yang kita butuhkan cuma ada satu file aja, file custom ROM Corvus. Untuk GApps-nya nggak perlu lagi karena udah include. Untuk syarat-syaratnya, HP kalian pastinya udah UBL dan udah terinstall custom recovery. Untuk custom recovery-nya baiknya kalian pakai Orange Fox. Kalau semuanya udah siap, kalian tinggal matikan HP-nya untuk masuk ke Orange Fox. Di sini kalian tap reboot. Dan tahan tombol volume up-nya. Setelah berhasil masuk di Orange Fox seperti ini, pertama kalian lakukan full wipe dulu. Kalian wipe untuk Dolphic, cache, dan data. Kalau udah, kalian back dan selanjutnya kalian cari file Corvus yang tadi udah kalian siapkan. Di sini saya simpannya di microSD. Kalau udah ketemu, kalian tinggal tap dan swipe untuk proses penginstalannya. Setelah ROM-nya terinstall, kalian back dulu dan langkah selanjutnya kalian lakukan format data. Dan terakhir kalian reboot sistem. Sebenarnya ini bisa diinstal tanpa format data dengan cara install DFE. Tapi saya pribadi sih lebih senang format data. Alasan saya ya karena nggak semua ROM support dengan DFE dan format data bikin ROM jauh lebih clean. Jadi bug yang mungkin ada di ROM sebelumnya nggak bakalan kebawa ke ROM yang baru. Di sini udah berhasil masuk logo bootingnya. Dan di sini udah berhasil terinstall. Jadi itu dia cara install dan review custom ROM Corvus di Redmi Note 9 Pro. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.